Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memberikan begitu banyak hikmah kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih utama dan lebih penting daripada kehidupan di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang beriman ketika di dalam bulan puasa mereka bahkan rela meninggalkan kenikmatan dunia, keistimewaan yang ada di dalam menjalani kehidupan dunia itu, kebahagiaan dan kenikmatan dunia itu mereka rela meninggalkan demi melaksanakan perintah Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan puasa kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kenikmatan hawa nafsu yang menggiring kita untuk ingin menikmati dunia sepuasnya itu bisa kita kendalikan. Inilah salah satu pelajaran berharga bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya kita terbiasa dengan mengutamakan akhirat ketimbang daripada dunia. Bukan berarti dunia itu tidak ada sama sekali, namun kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, dia menjadikan dunia itu sebagai wasilah bagi dia untuk mendapatkan akhirat. Karena yang sama-sama kita pahami bahwasanya kehidupan dunianya adalah sementara, namun kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Bahagia atau tidaknya kita di akhirat kelak itu nanti dipengaruhi dan tergantung kepada apa yang kemudian kita kerjakan di dunia. Jadi dunia ini sangat menentukan kehidupan kita kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'la ayat 18, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan adapun akhir itu wal akhiratu khairu wa abqa, dan adapun akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan juga kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 77, mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Mata'ud dunya qalilun, dunia itu sedikit, kenikmatan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surah yang lain, Quran surah An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul liman ittaqa, bahwasanya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan mereka yang sangat kuat dan mereka meyakini akhirat itu lebih utama, maka kemudian mereka rela untuk meninggalkan kemewahan dan kenikmatan dunia hanya dengan mengejar akhirat. Kita bisa melihat apa yang mendorong sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf rela menginfakkan hartanya dan kudanya, 200 ekor kuda, berserta dengan tunggangannya. Kita juga melihat apakah yang mendorong Utsman bin Affan rela menginfakkan hartanya untuk membantu membiayai perang, memberikan perlengkapan perang dengan sejumlah 30.000 pasukan saat perang Tabuk. Dan kita juga melihat apakah yang mendorong seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu rela menghabiskan, menginfakkan seluruh hartanya untuk membiayai perang Tabuk. Dan juga kita melihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair rela meninggalkan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, dan menjadi orang-orang biasa, hanya ingin dekat dengan Rasulullah SAW.
Maka oleh karena itu kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat yang mendorong mereka untuk bisa berbuat demikian adalah karena mereka meyakini dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah beberapa contoh dari sahabat yang bisa kita ambil pelajarannya, bagaimana kemudian mereka lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia, sehingga kemudian keimanan mereka kuat dan mereka meyakini bahwasanya ketika mereka mengejar akhirat maka dunia juga akan mengikut, dan yang mereka kejar adalah kebahagiaan yang hakiki itu di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini adalah bulan Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk melatih diri kita untuk bisa mengutamakan perkara akhirat, ya, walaupun kemudian kita tidak boleh mengabaikan dunia sama sekali, tapi jadikanlah dunia itu sebagai wasilah bagi kita, sebagai perantara bagi kita untuk bisa meraih kenikmatan di akhirat kelak yang sifatnya adalah abadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang akan melatih diri kita untuk mengutamakan akhirat. Kita kejarlah persoalan-persoalan yang bisa membahagiakan kita di akhirat kelak. Artinya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan sedekah infak kita pada bulan Ramadan. Kemudian kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita berharap itulah yang nanti menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika di akhirat kelak nantinya. Demikian yang bisa disampaikan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.